Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Keindahan hidup di dalam Kristus, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang memberikan upah dengan tepat dan benar kepada kita. Upah dari manusia bisa meleset, upah dari manusia bisa mengecewakan, tetapi itulah keindahan hidup di dalam Kristus, bahwa setiap kita yang melayani dengan sungguh-sungguh, setiap kita yang bekerja dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan memberikan upah dengan tepat dan benar. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang upah, maka pertanyaan kita, kapan Dia memberi upah kepada kita? Yang pertama, Dia memberi upah bagi yang melakukan firman Tuhan. Karena itu Alkitab berkata, kalau kamu mendengar firman dan melakukannya, kamu sama dengan seperti orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas dasar batu karang. Angin badai mengamuk, tetapi rumah itu tetap tegak berdiri. Alkitab juga berkata, orang yang melakukan firman Tuhan tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, diberkati langkahnya. Dia tidak turun tapi naik, tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Itulah upah dari orang-orang yang sungguh-sungguh dalam melakukan firman Tuhan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam kondisi yang berat sekalipun, dalam situasi yang kelihatannya tidak memungkinkan, ayo mari kita tetap lakukan firman. Kalau Alkitab berkata, hai istri tunduk kepada suami, lakukan saja walaupun kadang-kala berat, walaupun kadang-kala menyakitkan. Hai suami, kasihlah istrimu walaupun kadang-kala tapi istri saya kelewatan pendeta, tetapi tetap lakukan saja firman Tuhan. Karena hanya dengan melakukan firman Tuhan, kita melihat upah yang Tuhan janjikan akan digenapi dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang pertama, Dia memberi upah bagi yang melakukan firman Tuhan. Yang kedua, Dia memberi upah bagi yang kuat dan setia. Oh saudaraku, saudara difitnah orang tapi tetap kuat, saudara disakiti orang tapi tetap kuat, saudara di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan tapi tetap kuat, tetap melayani Tuhan dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan memperhatikannya, upah tersedia. Karena itu ada tantangan bagaimanapun, jangan menyerah Pak, jangan menyerah Bu. Rekan-rekan muda, ayo jangan terpengaruh dengan dunia, kuat, setia. Ada upah yang menanti kita. Tuhan gak akan pernah mengecewakan kita. Jangan pernah sudah berpikir, aduh nanti saya korban buat Tuhan, saya bertahan buat Tuhan, apa upahnya buat saya? Saudaraku, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Lihat hidup Yusuf, bagaimana dia difitnah dan tetap kuat, tetap setia. Tuhan angkat dia jadi Perdana Menteri. Biarlah pengalaman yang sama dapat berlaku bagi setiap kita. Haleluya. Yang ketiga saya pelajari, Dia memberi upah bagi yang mau mengalah dan bagi yang mau berkorban. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia hari-hari ini makin egois. Orang makin susah untuk mengalah, orang makin susah untuk berkorban. Tapi sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, Tuhan memperhatikan. Kalau orang sudah salah masih ngotot juga, lalu kita mau mengalah padahal kita dalam posisi yang benar, sementara kita akhirnya harus berkorban perasaan, korban hati, korban tenaga, bahkan tidak sedikit yang korban harta. Sebagai hamba Allah, saya mau bilang Tuhan memberi upah. Saudara yang karena pelayanan berani berkorban, sampai korban harta, sampai korban tenaga, sampai korban perasaan, saya mau beritahu tetap setia, karena Tuhan yang akan memberi upah dengan sungguh-sungguh. Dan yang keempat saya pelajari, Dia memberi upah
bagi yang tidak mengeluh dan bersungut-sungut. Tuhan mencari orang yang melakukan apapun dengan sungguh-sungguh, dan dia melakukan apapun dengan sukacita. Karena di balik kesungguhan dan sukacita ada berkat yang tersedia. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan pernah khawatir untuk apapun yang ada di depan kita, tetapi kita percaya keindahan hidup dalam Kristus, bahwa Allah yang kita sembah, dia memberi upah dengan tepat dan benar bagi kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas memang tentang upah. Karena kalau kita lihat lingkungan kita, seringkali ada demo karyawan pabrik, ya kan? Seringkali ada permasalahan-permasalahan, seringkali karena upah. Bahkan ada jokes di kalangan pendeta-pendeta bahwa seringkali gereja pecah bukan karena berbeda pendapat, tetapi banyak juga gereja pecah karena berbeda pendapatan, katanya gitu, ya kan? Soal upah ini jadi persoalan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini, dalam pembahasan kita tentang upah, kita mau sama-sama belajar Rut pasal 2, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17, masih dalam pembahasan tentang Rut bertemu dengan Boas. Rut pasal 2 ayat 8 sampai 17, demikian firman Tuhan. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarkan dahulu, anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pekerja-pekerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pekerja-pekerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana kau meninggalkan ibu bapamu dari tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu." Saya ulangi sekali lagi, kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, "Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan." Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, "Datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini." Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Dan setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik dan dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di sini kita bisa melihat hubungan Boas dengan Ruth. Boas di sini sebagai seorang penebus untuk Ruth, dan Boas melakukan hal-hal yang baik untuk Ruth. Tetapi kalau kita pelajari, kenapa Ruth mendapat yang baik seperti ini? Kenapa rasanya kok segala sesuatunya berlangsung seperti kebetulan-kebetulan? Kenapa kok kelihatannya hal-halnya begitu terbuka, pintu-pintunya terbuka begitu lebar buat Ruth? Jawabannya diungkapkan oleh Boas, Tuhan yang mengupahi kamu karena engkau begitu baik kepada mertuamu. Engkau begitu bersandar kepada Allah yang baru saja kau kenal itu. Bahkan engkau bekerja dengan rajin sehingga itu upah yang tersedia bagimu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah memang memberikan upah kepada yang setia. Tetapi ada beberapa tuntunan dalam bicara tentang upah. Yang pertama, upah yang Tuhan berikan itu berlaku di bumi dan di sorga. Jadi harus catat dulu bahwa upah itu bukan hanya
hanya berlaku di sorga, tetapi di bumi juga sementara kita hidup, Tuhan memberi upah. Jadi saudara jangan kecil hati lalu bilang, oh mungkin nanti kali upah buat saya di sorga. Tidak, imani bahwa di bumi pun ada upah yang tersedia bagi kita yang sungguh-sungguh, bagi kita yang setia, bagi kita yang melakukan yang benar, bagi kita yang melakukan firman Tuhan. Jadi yang pertama, upah yang Tuhan berikan berlaku di bumi dan di sorga. Yang kedua, upah yang Tuhan berikan itu sesuai dengan kesungguhan kita. Bukan cuma sekedar apa yang kita kerjakan, tetapi Tuhan juga melihat kesungguhan kita, ketulusan kita, motivasi kita. Apa artinya kita lakukan yang kelihatannya baik, tetapi motivasi kita jahat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang terjadi dengan Ruth kelihatan sekali hatinya baik, tulus, sungguh-sungguh. Itu sebabnya Allah melakukan perkara besar. Allah memberi upah yang layak baginya. Yang ketiga, upah yang Tuhan berikan itu tepat dan benar. Artinya apa? Alkitab bilang apa yang kamu tabur itu yang kau tuai. Tepat dan benar. Artinya kalau saya melakukan yang benar, maka yang benar juga saya terima. Tetapi kalau saya lakukan yang jahat, maka yang jahat juga yang berbalik kepada saya. Jadi karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ingat upah yang Tuhan berikan itu tepat dan benar. Kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu bersungut-sungut, kita nggak perlu mempertanyakan betul nggak Tuhan akan memberikan upah. Tapi upah yang Tuhan berikan itu tepat pada waktunya datang dan benar ukurannya. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir saya pelajari, upah yang Tuhan berikan itu tidak akan pernah terlambat. Kenapa tidak pernah terlambat? Tuhan tahu waktu yang tepat. Memang ada kecenderungan manusia maunya buru-buru, tapi Tuhan tahu waktu yang tepat. Kalau upah belum tersedia, jangan bersungut. Berarti belum waktu yang tepat dari Tuhan. Tapi tepat di waktu Tuhan, Allah membuat segala sesuatu indah tepat pada waktunya. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan setiap saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan doa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari penuh kemenangan boleh berlaku. Bahkan mereka yang taruh tangan kanan di dada, karena mungkin selama ini bersungut-sungut karena tidak yakin akan upah yang tersedia, atau mungkin tidak bersemangat karena tidak menyadari ada upah yang tersedia. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga kami menjadi Kristen yang kerja keras, yang setia, yang kuat, yang senantiasa mau mengalah dan berkorban, tidak mengeluh dan bersungut, dan senantiasa melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.